Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kita masih punya Tuhan yang sanggup membuat mujizat sampai hari ini. Katakan amin. Sehingga kita menyadari kalau kita punya Tuhan yang sampai hari ini buat mujizat, maka jangan takut menghadapi apapun, jangan khawatir akan hari depanmu, dan jangan pernah stres menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berkata kita masih punya Tuhan. Amin. Itu sebabnya karena kita masih punya Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang yang tertanam dalam firman Tuhan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, Tuhan Yesus katakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita Tuhan inginkan agar tetap tertanam dalam kebenaran. Karena Alkitab jelas katakan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidupmu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat hari-hari di dunia ini akan semakin jahat. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang benar yang melakukan perintah Tuhan, orang benar yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup dan akan bertindak. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Sungguh tak henti-hentinya kami melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Ada saja yang Tuhan buat dalam hidup kami, kekejutan-kekejutan yang baik, sehingga akhirnya hidup kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu merenungkan kembali firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel bersungut-sungut, bosan dengan makan mana setiap hari, ya kan? Karena di Mesir mereka bisa makan daging, mereka bisa makan buah-buahan. Saudara dikasih dalam, walaupun mentalitas mereka, walaupun maksudnya mereka diperbudak, tapi mereka hanya tetap mementingkan perut. Yang penting gak apa-apa diperbudak, yang penting saya makan daging, saya makan enak. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah yang dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk mengeluarkan karakter Mesir dari pikiran, dari cara hidup bangsa Israel. Sehingga ketika Tuhan boleh percayakan setiap hari mereka makan roti mana yang tidak mereka perjuangkan, mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan, mereka bosan, mereka jenuh, sehingga akhirnya mereka bersungut-sungut dan bilang sama Musa, kami mau makan daging, kami kangen makan daging. Sampai akhirnya Tuhan bilang sama Musa, bilang sama mereka, bangsa Israel, kuduskan dirimu hari ini karena besok engkau akan makan daging. Dan apa yang terjadi saudara dikasih dalam Tuhan? Musa mempertanyakan. Nah, kita lihat perkataan Musa ini, yang ini akan menjadi pembelajaran buat setiap anak-anak Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Musa bilang begini sama Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Wow, itu bukan orang yang sedikit saudara. 600.000 orang berjalan kaki. Namun Tuhan berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan makannya. Bukan hanya daging akan dimakan 600.000 orang, tetapi selama sebulan mereka terus akan makan daging. Akhirnya timbul pertanyaan di hati Musa. Inilah yang disampaikan kepada Musa, Tuhan, bangsa ini ada 600.000 orang, dan Tuhan bilang setiap hari selama sebulan mereka akan makan daging. Yang jadi pertanyaan, inilah yang ditanyakan Musa di ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Lihat ayat 23, apa yang Tuhan katakan. Tetapi Tuhan menjawab Musa,
Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali perkataan Musa atau pertanyaan Musa ini juga kita katakan dan kita tanyakan kepada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, benarkah Tuhan bisa menyembuhkan saya? Padahal vonis dokter yang merupakan profesor sudah memvonis saya bahwa saya tidak bisa disembuhkan dengan penyakit ini, dengan penyakit itu, dengan virus ini, dengan virus itu. Tapi Tuhan menyampaikan bahwa saya bisa disembuhkan. Seringkali pertanyaan itu keluar dari pikiran kita, dari mulut kita. Bisakah Tuhan memulihkan rumah tangga saya? Suami saya sudah berzina, istri saya sudah berselingkuh. Apakah mungkin Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saya? Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan hal itu. Saudaraku, kita sedang berhadapan bukan dengan manusia. Kita berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Kita berhadapan dengan satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Masakan kita mau membatasi kuasa Tuhan? Siapa kita yang membatasi kuasa Tuhan? Izinkan saya hari ini mengingatkan, yang sering kali membuat kita sulit melihat mujizat, yang sering kali membuat kita sulit melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan gak mau memberkati, bukan karena Tuhan gak mau buat mujizat, bukan karena Tuhan sayang dalam kehidupan kita, tapi karena kita kurang percaya, karena kita sering kali membatasi kuasa Tuhan. Sarah pernah tertawa, tersenyum, ya bisa dikatakan itu sambil mengatakan dalam hati, apakah mungkin saya seorang wanita tua yang mandul dan suami saya Abraham yang sudah berusia sangat tua masih bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Dan ini yang terjadi bukan dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Yang saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan sudah firmankan itu pasti terjadi. Suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, siap atau tidak siap, itu pasti akan digenapi. Karena Alkitab jelas mencatat apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Allah jelas mencatat apa yang aku firmankan pasti tergenapi. Kalau hari-hari ini engkau sedang menunggu dan menantikan mujizat, tapi belum kunjung datang, coba cek diri kita. Jangan-jangan kita yang membatasi kuasa Tuhan. Jangan-jangan kita mulai meragukan apa benar bisa, apa mungkin terjadi. Kalau Tuhan katakan iya, maka tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Kalau Tuhan katakan tidak, maka tidak ada yang bisa berkata iya. Apapun yang Tuhan firmankan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jangan seperti Musa yang membatasi kuasa Tuhan. Akhirnya Musa melihat sendiri bagaimana keajaiban yang Tuhan buat. Dia meniupkan angin untuk membawa burung puyuh. Musa berpikir apa? Mana cukup kambing domba? Mana cukup ikan di lautan untuk memberi mereka makan? Ternyata pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Bukan kambing domba yang disembelih, bukan ikan-ikan di laut yang dibawa oleh Tuhan untuk memberi makan bangsa Israel, tetapi burung puyuh yang dibawa oleh Tuhan jatuh berhamparan di kemah-kemah orang-orang Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali dengan otak kita yang hanya segede bapau mencoba untuk mengerti cara Tuhan dengan keajaibannya, kita tidak akan pernah bisa memahami, kita tidak akan pernah bisa menyelami, kita tidak akan pernah mengetahui dan mengerti bagaimana mujizat Allah kerjakan dalam hidup kita. Tugas kita, bagian kita adalah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tugas kita adalah jangan pernah membatasi apa yang Tuhan firmankan untuk terjadi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali membatasi untuk Tuhan berkarya dalam hidup kami, sehingga seringkali kami susah melihat mujizat, seringkali susah kami melihat pertolongan Tuhan datangnya daripada Tuhan, karena kami kurang percaya. Hari ini kami dengarkan firman Tuhan, ingatkan setiap kami bahwa Tuhan sanggup membuat apapun yang Tuhan terkadang kami tidak mengerti,
kami tidak pahami cara-caranya. Tapi hari ini kami diingatkan, kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami ya Allah. Apa yang Tuhan pandang baik dan apa yang Tuhan inginkan untuk kerjakan terjadi dalam hidup kami, biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus, biar setiap kami terus memberikan dan mengizinkan kehidupan kami untuk Tuhan Allah Roh Kudus berkarya dan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat yang bagi kami tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.